Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mewawancarai Pak Suparno, kepala desa di Jumantono. Apa menariknya? Ada value apa? Pak Suparno itu lucu. Lucunya begini. S1-nya SPD. S2-nya hukum. Bisnisnya komputer. Jadi kepala desa. Sebelumnya jadi guru di SMK Negeri 2 Karanganyar. Dulu kepalanya Pak Wahyu. Pak Wahyu orangnya baik banget. Sekarang jadi kepala desa. Nah, dia saat kemudian menjadi kepala desa ini punya RPJMD, RPJ desa ya, yang sangat dia impikan. Aku sombeng nanti kepala desa. Ini ada beberapa hal yang harus saya munculkan. Betul. Begitu dia menjadi kepala desa, maka program-programnya itu kemudian jadi unggulan. Di antaranya adalah menjadikan desanya menjadi desa wisata. Ada BUMDes yang dibangun sehingga menciptakan, dia tidak mau water park, kolam renang apalagi nggak mau. Ada telaga. Nah, telaganya ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Sudah ada yang mengekspos. Ada rumah makan. Ada sentra-sentra industri kecil. Luar biasa. Orangnya ternyata kecil, kurus. Biasanya bos itu kan besar ya, gendut jauh. Ini kurus, tapi jadi kelihatan sehat. Dan ketika dia menerima tamu, maka dia menerima tamu ya di restonya ini. Untuk apa? Sebagai promosi secara tidak langsung. Dia juga sadar media. Beberapa media diundang sebagai pemberitaan, sehingga publik mengenal desanya itu bukan hanya sekedar desa yang biasa-biasa saja, yang kemarin tidak ada seperti itu, sekarang menjadi kunjungan. Bahkan terpantau bukan hanya dari kecamatan lain, ini dari luar kota, luar kabupaten datang, studi tiru, studi banding dulu. Sehingga apa yang ada di sini di Jumantono ini bisa digunakan, mungkin diterapkan kepada tempat lain. Yang hebat adalah bahwa dia tidak harus beda. Bedanya yang mungkin sulit ditiru di tempat lain. Contoh waterpark, kolam renang, rumah makan, itu kan sebenarnya gampang dibuat. Di sini ada, kemudian diklon di tempat lain, dibangun di tempat lain, selesai, bisa-bisa saja. Tapi agar tidak bisa ditiru bagaimana? Beliau menyisipkan budaya, menyisipkan kearifan lokal. Nah, kalau sudah begini tidak bisa ditiru. Ini keunggulannya beliau. Cara beliau menghargai warga juga luar biasa. Dia banyak mengunjungi warga, ada masalah apa, kesulitannya apa, luar biasa. Dan kemudian dari situ dia tahu masalahnya dan dicarikan solusinya. Seseorang tidak akan pernah bisa menghasilkan solusi tanpa tahu masalahnya. Oh, ini solusinya, masalahnya apa? Tidak ada. Loh, piye toh? Sehingga dengan begitu solusi-solusi efektif ini muncul brilian karena sudah diketahui masalahnya apa. Sementara dampak lain banyak. Desa itu kemudian menjadi moncer. Bis-bis besar berdatangan. Kemudian banyak yang kemudian tentang sampah juga. Beliau, sampah ini kan
di tempat lain menjadi sesuatu momok, tapi di situ sampah ini diolah, dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi masalah. Ini sampah. Tempat lain harusnya juga tahu kondisi seperti ini, bisa belajar banyak, dan mungkin apa yang bisa diterapkan di desa lain. Bukan berarti ketika tidak punya potensi itu tidak bisa dimunculkan. Bisa. Bagaimana caranya? Analisis, membuat analisis, membuat planning yang baik, yang dicurahkan di RPJ MD, sehingga apapun yang dilakukan ini sudah ada benang merahnya, ada cetak birunya, ada relnya. Kemudian beliau juga berharap ada kampus-kampus nanti kerjasama untuk bisa hadir di sana melakukan pengabdian masyarakat. Ini adalah suatu contoh yang luar biasa bahwa butuh silaturahmi, butuh pihak lain untuk bisa lebih hebat lagi. Tanpa orang lain, tanpa pihak lain, kita bukan apa-apa. Kita tidak mungkin. Kita sekarang ini aja konten seperti ini tidak akan pernah bisa tanpa pihak lain. Yang apa? Yang jualan HP, yang membuat HP, dan sebagainya. Jadi teman-teman, contoh Pak Parno ini menjadi luar biasa karena beliau mengumpulkan masalah, menemukan masalah, dan menjadikannya solusi untuk desa. Pengangguran diintaskan. Dia juga membuat pasar yang tadinya pasarnya adalah di pinggir jalan, sekarang jadi pasar desa yang efektif untuk memasarkan produk-produknya mereka, sehingga puluhan, hampir ratusan warga itu sekarang tidak nganggur lagi dan teratasi masalahnya. Ayo yang lain kepala desa, coba ini dikaji bagaimana ini bisa kemudian diimplementasikan di tempat penjenengan. Luar biasa. Assalamualaikum.